Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai trimetode kriptografi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ram Daniel, yang kedua ada Ismacul Diana Masruroh, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Dewi Suciningrum. Topik yang akan kita bahas mengenai kombinasi 3 metode kriptografi. Yang pertama ada Caesar Chipper, yang kedua ada Vigener Chipper, dan yang ketiga ada Playfair Chipper. Dengan ketiga metode tadi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu digunakan oleh pengguna dalam pembuatan sandi. Dari 3 metode chipper, pertama-tama kita akan membahas mengenai Caesar Chipper terlebih dahulu, kemudian Vigener Chipper, dan yang terakhir ada Playfair Chipper. Sebelum memasuki penggunaan metode, dapat dilihat bahwasanya kita memiliki plain text yang berbunyi "Hello guys". Yang pertama, kita mulai dari Caesar Chipper. Di sini kita mulai dengan menyesuaikan Caesar Chipper menggunakan tabel dengan penyesuaian alfabet dan angka, di mana dimulai dari A sama dengan 0 dan seterusnya. Dengan tabel yang kita dapat pada slide sebelumnya, kita mendapatkan chipper text dengan pergeseran yang sudah ditentukan dengan rumus abjad plus shift modulo 26. Dan berikut dapat dilihat contoh tabel Caesar Chipper dengan rumus shift plus 5. Sehingga dari plain text yang berbunyi hello guys menjadi chipper text yang berbunyi MJKKT LZDX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismacul Diana Masruroh dengan 3 digit NIM terakhir yakni 049 akan menjelaskan tentang Vigener Chipper. Metode ini hampir sama dengan Caesar Chipper, akan tetapi yang membedakan adalah adanya kata kunci yang kita inginkan untuk mengekspresikan kata yang akan kita gunakan sebagai plain text ke chipper text-nya. Nah, dalam rumus ini kita akan menggunakan kata kunci K. K yang berarti K itu 10, E adalah 4, Y adalah 24. Nah, adapun rumusnya plain text plus kata kunci mod 26. Nah, untuk kata kuncinya ini kita urutkan dari K, E, Y sesuai dengan urutan dari plain text yang kita dapat. Nah, plain text sebelumnya kita menggunakan MJKK TLZDX. Nah, dengan rumus tadi kita menggunakan seperti contoh M plus K mod 26. M itu adalah sebanyak 12 dan K adalah sebanyak 10. Mod 26 hasilnya adalah 22. 22 mod 26 hasilnya 22, yang berarti 22 mengacu pada tabel Caesar Chipper, kita mengacu kepada W, sehingga dari awalnya plain text MJKKT LZDX, chipper text-nya akan menjadi WNOAX JJHV. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan chipper text yang tadi, kita akan menggunakan metode yang ketiga, yakni Playfair Chipper. Nah, untuk Playfair Chipper ini, kita akan menggunakan tabel 5x5 dengan menuliskan kata kunci secara urut dan dilanjutkan dengan alfabet tanpa pengulangan secara horizontal. Nah, pada metode kali ini kita akan menggunakan kata kunci kriptografi. Nah, kata kunci kriptografi ini kita akan mengurutkan dari CRYPT, kemudian ke baris selanjutnya bawahnya yakni OGA H terakhir. Nah, untuk tanpa pengulangannya seperti halnya Y pada kriptografi, di awal pada kata ketiga yakni Y itu tanpa diulang untuk kalimat terakhirnya. Jadi untuk awalnya kita hanya menuliskan CRYPT OGA H. Selanjutnya, jika kata kuncinya tadi sudah habis, kita akan melanjutkan dengan alfabet yang belum kita masukkan. Jadi lanjut ke B, D, E, F, I atau C, K, L, M, N, Q, S sampai dengan Z. Dan kata kuncinya tidak perlu berulang. Nah, jika huruf sama, beri huruf pembeda tambahan. Jika ada koloman sama, ambil huruf di bawah setiap huruf. Baris yang sama, ambil huruf di sebelah kanan setiap huruf. Untuk aturannya, tidak di keduanya bentuk persegi panjang dan ambil huruf di titik sudut berseberangan horizontal. Jika huruf tidak memiliki pasangan, beri huruf pembeda tambahan. Jadi huruf pembeda tambahan itu bisa kita buat dengan X, seperti itu. Nah, di sini pada plain text
nya yakni WNOA XJ JHVX. Sebelumnya kita hanya sampai WNOA JX JHV dan pasangannya WNOA XJ JHV. Sedangkan V tidak memiliki pasangan, otomatis kita beri pasangan dengan X, sehingga pasangannya adalah plain text-nya adalah WNOA XJ JHVX. Nah, pada kalimat ini kita beri contoh seperti WN. WN terdapat pada kolom ketiga, yakni WN. Nah, kita membacanya yakni dengan jika pada kolom kita beri yang paling bawah, otomatis W itu akan kembali ke atas atau Y ke atasnya, sehingga W akan dinotasikan sebagai Y, sedangkan N akan sebagai W. Akan dilanjutkan seperti sebelum-sebelumnya, sehingga plain text yang awalnya WNOA XJ JH VX akan menjadi YW GH PQ QJ WZ. Nah, dengan menggunakan 3 metode tersebut, kita berhasil mengubah plain text hello guys menjadi YW GH PQ QJ WZ. Nah, untuk selanjutnya, yakni kita akan mendeskripsikan ciphertext YW GH PQ QJ WZ ke plain text-nya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Sekarang tentang metode pertama saat dekripsi. Jadi metode pertama saat dekripsi itu sama seperti metode terakhir saat enkripsi, karena kita sekarang kerjanya kebalik gitu ya. Jadi untuk yang pertama kita menggunakan Flavor Zipper seperti itu. Nah, pendekripsian Flavor Zipper menggunakan kebalikan dari aturan saat mengenkripsi. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kalian lihat tadi di aturan saat enkripsi di Flavor Zipper, kan ketika ada dua huruf yang sama di baris yang sama, kita kan geraknya ke kanan ya gitu. Nah, karena sekarang kita menggunakan kebalikan, maka untuk baris yang sama itu geraknya ke kiri. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi ketika berada pada kolom yang sama, kalau enkripsi itu geraknya ke bawah, sekarang untuk dekripsi geraknya ke atas gitu ya. Itu juga berlaku untuk aturan yang lainnya. Nah, untuk tabelnya bagaimana? Untuk tabelnya kita tetap pakai yang tadi, yang kita gunakan saat enkripsi, seperti itu. Jadi di sini sebagai contoh, untuk ciphertext, untuk yang YW, kita lihat, YW itu kan ada di kolom yang sama, di kolom ketiga itu ya. Nah, karena pada saat dekripsi, kita geraknya sekarang ke atas. Jadi, Y, kalau gerak ke atas kan balik ke bawah, karena Y itu sudah paling atas. Jadi, Y ini berubah jadi W, dan W ini ke atas jadi N. Jadi, untuk plain text-nya, setelah dari Flavor Zipper, dari YW menjadi WN. Begitu juga. Untuk yang GH, itu contoh untuk baris yang sama ya. Kalau yang GH itu kita ada di baris kedua, baris yang sama. Karena sekarang pendekripsian, kita geraknya ke kiri. Kita lihat untuk yang G, kirinya G itu apa? O. Untuk yang H, kirinya H itu A. Jadi GH itu berubah jadi OA, seperti itu. Gitu seterusnya kita hitung, maka ciphertext yang didapat, plain text yang didapat dari ciphertext tersebut yaitu WNOA XJ JHVX. Plain text ini yang akan kita lanjutkan di metode selanjutnya, yaitu Vigenère Zipper. Nah, karena di rumusnya Vigenère Zipper saat enkripsi, kita kan punya plain text ditambah kata kunci mod 26. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk pada saat dekripsi, kita gunakan cipher dikurangi kata kunci mod 26. Jadi benar-benar kebalikannya dari yang tadi. Contohnya, kita kan punya tadi setelah dari Flavor Zipper kita punya WNOA XJ JHVX. Nah, kata kuncinya kita tetap pakai yang tadi enkripsi. Jadi kita tulis dulu ke bawah ini WNOA XJ JHVX dikurangi KIY gitu terus secara berurutan. Kita lihat W itu huruf keberapa? W itu huruf ke-22 ya. W dikurangi K. K itu 10. Jadi W dikurangi K, 22 dikurangi 10 mod 26 itu 12. 12 mod 26. Yang mana itu hasilnya sama dengan 12. 12 itu merupakan
perwakilan dari huruf si M gitu ya. Kalau kalian lihat di tabel sebelumnya di Caesar Zipper, di slide Caesar Zipper, kita punya tabel angka dan huruf gitu. Setelah kita jabarkan, kita punya 12, 9, 16, 16, 19, 11, 25, 3, 23, dan 13. Maka angka-angka ini kita susun sebagai huruf, kita kembalikan sebagai huruf dengan tabel yang ada di Caesar Zipper. Kita susun menjadi MC, Kiki, PLZ, TXN. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah metode kedua, kita sudah dapat Caesar text setelah Zipper text setelah Vigenère Zipper. Kita lanjut ke metode terakhir, yaitu Caesar Zipper. Nah, di Caesar Zipper, untuk mengembalikan pergeseran ke semula, kita memiliki rumus abjad dikurangi shift. Shift itu pergeserannya mod 26. Jadi yang tadi di awal kita punya abjad ditambah shift mod 26. Sekarang kita untuk kembalikannya, kita dikurangi shift-nya lagi biar balik ke awal. Nah, jadi yang A, B, C, D, E, F, G yang lambangnya kuning ini, yang ditulis kuning, itu Zipper text-nya. Sementara V, W, X, Y, Z-nya putih itu plain text-nya. Seperti itu. Jadi kita tinggal samain aja. Zipper text-nya kita punya MC Kiki, kita tinggal lihat bawahnya itu apa. Bawahnya yang kuning itu apa. Kayak di sini misalnya M yang kuning, kita lihat M yang kuning, maka bawahnya itu kan H yang putih. Jadi M itu ketika diubah menjadi plain text jadi H. Begitu terus selanjutnya sampai membentuk plain text hello guys, ada I-nya tapi hello guys I gitu ya. Guisi. Nah, kesimpulannya setelah mendeskripsi hypertext YWGH PQQJWZ, kita dapat plain text hello guisi. Padahal kita tahu kalau guisi itu bukan merupakan sebuah kata. Jadi dapat disimpulkan kalau I di dalam kata guisi ini merupakan imbuhan yang kita dapatkan saat metode Playfair Zipper. Sehingga plain text yang kita dapat itu ialah hello guys. Gitu ya. Nah, setelah pengerjaan satu contoh ini dengan plain text hello guys dan beberapa kata kunci di masing-masing metode, kita melihat ada beberapa kelemahan. Yang pertama, tentu saja di ketiga metode ini tidak mendukung format non-alfabet karena semuanya tabelnya kita pakai huruf semua, nggak ada yang angka. Seperti itu. Lalu yang kedua, adanya perbedaan format antara Playfair Zipper dan Vigenère Zipper. Jadi yang saya maksud itu, di Playfair Zipper, kita tahu kalau misalnya I atau J itu berada dalam sel yang sama. Seperti itu kan. Nah, pada saat dekripsi, setelah Playfair Zipper, kita akan lanjut ke Vigenère Zipper. Di Vigenère Zipper, I sama J itu merupakan huruf yang berbeda. Jadi sehingga kalau kita pilih I atau J di Playfair Zipper, kita memungkinkan ada dua kemungkinan. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Kebetulan di contoh yang tadi kita pilih itu yang J. Jadi benar, kalau misalnya kita pilih I, itu nanti hasilnya bukan merupakan sebuah kata, nggak membentuk sebuah kata. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kita tentu hitung ulang dari awal, dari dekripsi Playfair Zipper. Lalu yang ketiga, dapat mengakibatkan kesalahpahaman dengan imbuhan saat dekripsi. Jadi itu seperti pada saat ini ya, kesimpulan ya. Kalau misalnya kita punya plain text hello guisi, kalau misalnya orang nggak tahu guisi itu kata apa bukan, padahal kan bukan ya. Jadi nggak tahu I itu imbuhan atau tidak, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.